Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji suatu permata yang hilang. Jadi dahulu kita mempunyai permata, tapi sejak makan buah khuldi permata itu hilang. Yakni apa permata itu? Permata itu adalah sebagai penduduk surga, yakni Adam sebelum diturunkan ke dunia ini jadi penduduk surga. Jadi Adam sebelum memakan buah khuldi jadi penduduk surga. Itulah yang dimaksud permata yang hilang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi manusia yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Jadi seluruh bayi siapa saja, bangsa apa saja, agama apa saja, ras apa saja, aliran apa saja, seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Itulah yang dimaksud permata yang hilang itu, permata kesucian, yakni kesucian Allah sendiri, yakni Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika bayi beranjak menginjak umur akil baligh sekitar saat TK atau umur 5 tahunan, maka kita saat itu kita mulai makan buah khuldi. Buah-buah khuldi yang kita makan yakni buah-buah pengakuan diri, buah pengakuan kepemilikan diri, yang mana sebelumnya kita tinggal di dalam surganya Allah, yang mana sebelumnya kita ini Adam, di mana sebelumnya kita ini masih gaib. Meskipun bayi kita terlahir sebagai bayi, namun hakikatnya kita belum terlahir. Jadi terlahirnya kita saat menginjak detik-detik akil baligh tiba, yakni seusia TK. Setelah makan buah khuldi, setelah memakan buah pengakuan diri, setelah memakan buah kepemilikan diri, hidup ini hidupku hamba, badan ini badanku hamba. Sejak itulah Adam
diturunkan ke dunia. Sejak itulah bayi yang suci itu terkotori oleh hawa nafsunya, yakni memakan buah khuldi itu maksudnya hawa nafsu mulai hadir saat detik-detik akil baligh tiba. Maka diturunkanlah Adam ke dunia. Maka diturunkanlah kita sebagai manusia mulai mengingat dunia, mulai bisa menatap dunia, mulai bisa merasa memiliki dunia. Ayah, ibu, semua kita akui sebagai orang tua kita. Apapun yang kita miliki, semuanya terakui oleh diri kita sejak akil baligh tiba. Disitulah masa-masa kekotoran, disitulah masa-masa kejahiliaan. Jadi dari alam yang suci menjadi kotor. Saat inilah masa-masa kekotoran itu. Saat inilah masa-masa kejahiliaan itu. Masa-masa inilah masa-masa lembah dosa yang kita tempati saat ini. Apakah lembah dosa itu? Lembah dosa itu adalah ketika hawa nafsu diri manusia kita mensekutukan dan selalu mensekutukan Allah sebagai pencipta diri manusianya. Itulah yang dimaksud lembah dosa, lembah siksa, kubur, dan lembah neraka jahanam di sisi Allah, yang mana bahan-bahan bakarnya sudah tersedia, yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang buta, jiwa yang mati akan kesadaran di dalam bertuhan. Selama ini seolah-olah kita percaya kepada Tuhan, seolah-olah kita selama ini percaya dengan adanya Tuhan, akan tetapi aplikasi di dalam hati kita, yang jadi Tuhan di dalamnya siapa? Yang jadi penguasa di dalamnya siapa? Yang merasa hidup di dalam hati kita ini siapa? Apakah Tuhan pencipta diri kita? Atau malah kita sendiri yang mentuhani di dalamnya? Inilah fenomena yang selama ini tidak kita sadari. Padahal kita sudah memeluk suatu agama, padahal kita sudah beragama Islam secara syariat, secara badaniah, akan tetapi hati kita belum Islam. Karena di dalamnya bukan Allah yang berkuasa atas manusianya, akan tetapi iblis dan syaitan laknatullah yang berkuasa di hati kita selama ini, yang mana hati selalu dibawa ke lembah kesesatan dan kesesatan. Meskipun kita selama ini beranggapan kita patuh kepada perintah-perintah syariat Allah, meskipun kelihatannya kita selama ini taat di dalam beribadah dan sholat, akan tetapi semua itu hanya dikuasai oleh iblis setan yang terkutuk, dikuasai oleh hawa nafsu kita yang merasa
sudah beragama dan bertuhan. Di dalam hati kita dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsu kita sendiri. Meskipun di dalam sholat kita tidak bisa lillah, meskipun di dalam sholat kita terkadang tergesa-gesa melakukan sholat di dalamnya, karena di dalamnya kita bukan bertemu Allah, akan tetapi di dalamnya kita berjumpa dengan hawa nafsu kita sendiri, berjumpa dengan setan yang terkutuk, yang mana setan terkutuk selalu panas hatinya bila berlama-lama di dalam sholat, bila berlama-lama di dalam ibadah. Dan walhasil di dalam sholat dan ibadah-ibadahnya selama ini ada tujuan-tujuan terselubung, yang mana pasti di dalamnya tujuan-tujuannya bukan kepada Allah, yakni kepada selain Allah. Tujuan yang pertama, mencari sebuah pahala. Tujuan yang kedua, supaya kehidupan keduniawiannya bisa terpenuhi dengan hasil ibadah-ibadahnya, dengan hasil doa-doanya, dengan hasil zikir-zikirnya. Yang ketiga, mengharapkan pahala. Jadi pada intinya selama ini kita tidak pernah mengabdi, kita tidak pernah menyembah. Jadi tanda bukti kenyataan bahwa kita sebagai hamba yang mengabdi kepada Tuhannya, tentunya hati kita menghadap kepada Sang Raja. Jiwa kita menghadap datang kepada Sang Raja, penguasa, raja di rajanya hati dan alam semesta ini. Akan tetapi di dalam ibadah-ibadah dan sholat kita selama ini, apa yang kita hadap? Allah kah ataukah dunia? Allah kah ataukah urusan-urusan dunia? Allah kah ataukah bisnis-bisnis kita? Allah kah, apakah perempuan-perempuan yang kita cintai? Allah kah ataukah anak-anak yang kita cintai? Allah kah ataukah harta-harta yang sudah kita kumpulkan selama ini, yang ada di waktu dan di saat kita sedang sholat atau sedang beribadah? Mari silakan cek sendiri-sendiri hati kita, karena yang paling tahu hati kita adalah kita sendiri. Sama halnya Allah, bahwa yang tahu Allah ya Allah sendiri. Jadi selama ini itulah permata-permata kita yang hilang, permata kehusukan, permata pengabdian. Beda dengan dahulu ketika kita belum diturunkan ke dunia, ketika kita masih di dalam surga, yakni ketika bayi terlahir sampai menuju detik-detik akil balik, kita berada di dalam surga, berada di dalam permata-permata yang hilang itu, berada di dalam permata-permata kesucian. Karena yang ada saat itu bukan manusia kita, karena yang ada saat itu hidup dan badan, zahir dan batinnya
Allah yang maha suci. Karena itulah kullu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Suci dari siapa? Suci dari kehadiran diri manusia kita di hati kita. Suci dari hawa nafsu kita yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini. Jadi suci dari segala aktivitas, suci dari segala ikhtiar-ikhtiar, suci dari segala kebutuhan-kebutuhan dan pemeliharaan. Karena di saat kesucian itu Allah lah yang mengendalikan, Allah lah yang membimbing, maha sucilah yang mencukupi, maha sucilah yang memelihara diri manusia kita ini. Memelihara yakni selalu mencukupi apa-apa yang dibutuhkan oleh jabang bayi. Seolah-olah orang tua kita lah yang mencukupi seluruh kehidupan di saat kita bayi, yang merasa mencukupi kebutuhan-kebutuhan jabang bayi. Seolah-olah orang tuanya lah yang mencukupi dan memeliharanya. Akan tetapi sesungguhnya hidup siapakah yang ada pada kedua orang tua kita? Hidup siapakah yang ada di saat bayi kita? Semua itu adalah hidup yang esa, hidup yang meliputi, hidup yang ahad. Karena badan bayi, karena kedua orang tua kita sudah berada di dalam hayatullah. Jadi Allah lah sang penguasa, Allah lah sang penggerak, Allah lah sang pemelihara ciptaan-ciptaannya. Jadi seolah-olah saja kedua orang tua kita yang memelihara kita, akan tetapi hakikatnya Allah lah sebagai pemelihara, sebagai pencipta, dan sebagai pengada dan penggerak setiap diri manusia. Jadi pemahaman inilah yang selama ini hilang. Kesucian inilah yang dulu menjadi permata-permata hati manusia yang telah lama kita tinggal, yang telah lama kita jauhi. Akan tetapi bersabarlah, toh nanti pun kita juga akan pulang kampung. Toh nanti pun kita akan bertemu lagi dengan kesucian-kesucian itu. Toh nanti pun kita pasti rojiun kepada kesucian. Ada dua jalan, lewat pensucian-pensucian sekarang, mengenal Allahnya sekarang, ataukah nanti di dalam pensucian atau baiatan akbar, yakni dengan paksa dan siksa dikembalikan ke asalnya. Ataukah dengan siksaan-siksaan yang amat pedihnya, pengelongkopan apa-apa yang kita akui sebagai milik kita selama ini. Hidup dikelongkop, badan dikelongkop, kekayaan dikelongkop, anak istri pun ikut bantu nyiksa kita, bantu ngelongkop kita, karena saat hidup kita bisa sangat mencintainya di dalam hati kita. Jadi apa-apa yang kita cintai di dalam hati kita, itulah api-api jahanam itu yang akan dilepaskan saat baiatul akbar, saat sakaratul maut. Man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini tidak mengenal Allah, maka saat di akhirat pun tambah jauh dari Tuhannya. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Ketika syakaratul maut tiba, mata kita terbelalak, kaget, ketakutan yang maha dahsyatnya, karena kita dipaksa pindah ke alam yang gelap menuju alam yang terang, akan tetapi lewat dengan paksa dan siksa yang amat pedih. Itulah pensucian secara paksa. Kita mensucikan diri sekarang ataukah nanti? Allah lah yang maha menghendaki setiap hamba-hambanya. Allah lah yang menunjuki atau Allah lah yang menyesatkan hamba-hambanya. Jadi raihlah permata itu saat ini. Jadi raihlah husnul khotimah itu saat ini, agar saat di akhirat kita tetap di dalam kesucian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini juga, saat kita hidup. Tidak nanti ketika badan sebelum disiksa di sakaratul maut, kita lebih baik matikan dirimu saat ini, maka kau akan selamat. Jadi syarat untuk menemukan permata yang hilang itu memang syaratnya harus mati. Mati sekarang atau mati besok. Kalau sekarang cukup dengan rela dan ridho, dibimbing dengan siapa yang memaparkan. Jika nanti kita kembali dengan sangat keterpaksaan, dengan terpaksa dan siksa, serta dengan azab yang sangat amat pedihnya. Digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, sakitnya seperti kambing disayat secara hidup-hidup dan sakitnya masih 1000 kalinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bermanfaat terutama diri saya pribadi dan untuk para sahabat-sahabatku tercinta di dalam ataupun di luar negeri. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.